Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Salt qal haddatsana Abu Awana an Simak an Ikrimah an Aisyah radhiyallahu anha annahu sami'ahu minha annaha ra'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u rafi'an yadayhi yaqul Allahumma innama ana bashar fala tu'aqibni ayyuma rajulin minal mu'minin adaituhu aw syatamtuh fala tu'aqibni fi. Telah menceritakan kepada kami As-Salt, ia berkata telah menceritakan pada kami Abu Awana dari Simak, dari Ikrimah, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Ikrimah mendengar hadis dari Aisyah, bahwasanya ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, dan beliau mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku hanyalah manusia, maka jangan hukum aku. Siapapun orang dari kalangan kaum mukminin yang aku sakiti atau aku celak, maka janganlah engkau menghukumku karenanya. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Ikrimah. Di sini Ikrimah mendengar hadis dari Aisyah, di mana Aisyah berkata, mengabarkan bahwasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Dalam doa tersebut beliau mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku hanyalah manusia, maka jangan engkau hukum aku, jangan beri aku hukuman. Siapapun orang dari kalangan kaum mukminin yang aku sakiti atau aku cela, maka janganlah engkau menghukumku karenanya. Ini maknanya sudah kita bahas pada dua hadis sebelum ini, pertemuan kemarin dan kemarinnya ya. Jadi maknanya insya Allah jelas. Di sini Nabi berdoa sambil mengangkat tangan, lalu menyatakan saya ini manusia biasa. Artinya apa? Bisa saja terjatuh dalam kekeliruan, ya. Maka jangan engkau hukum aku. Nah, contohnya apa? Nabi memberikan contoh jangan hukum aku karena kekeliruan. Contohnya kalau aku menyakiti seorang muslim atau aku cela dia, maka jangan engkau hukumku karenanya. Nah, ini Bapak ya, insyaallah maknanya jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa ambil beberapa pelajaran. Di antara pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Nabi dan Rasul, beliau juga manusia. Karena itu tidak boleh disembah dan dipuji secara berlebihan sehingga mengangkat derajat beliau yang tadinya Nabi dan Rasul menjadi Tuhan semesta alam, ya. Maka nggak boleh memuji Nabi secara berlebihan karena beliau juga manusia, ya, bukan Tuhan. Ya, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, pentingnya menjaga lisan dari mencela, dari ini. Makanya Nabi sampai khawatir kalau ada seorang muslim yang aku sakiti atau aku cela tanpa disengaja maksudnya, maka jangan engkau hukum aku. Nah, ini menunjukkan pentingnya menjaga lisan, Bapak ya. Kalau Nabi saja khawatir terkena hukuman karena tidak menjaga lisan, maka bagaimana pula dengan kita yang sering berbuat dosa, ya. Nah, itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, hadis ini menunjukkan rahmat Nabi kepada umatnya. Karena Nabi di sini tidak ingin menyakiti siapapun, ya. Sampai di sini nyatakan kalau memang aku menyakiti seorang pun tanpa disengaja, maka jangan hukum aku. Nah, ini menunjukkan Nabi sayang, mengasihi umatnya. Lalu terakhir, faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini sesuai faedah hadis yang terakhir ini sesuai dengan judul bab, yakni disyariatkan mengangkat tangan ketika berdoa. Ya, ini termasuk
salah satu sebab dikabulkannya doa kita itu angkat tangan. Maka jangan malu-malu untuk mengangkat tangan kita ketika berdoa ya. Itu salah satu sebab dikabulkan doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.